Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam presentasi online pada mata kuliah Kewirausahaan 1 yang diampu oleh Bapak Dr. Iswadi MPD pada kesempatan ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Iswadi MPD dan semua sahabat-sahabat dan teman-teman yang mengikuti pada kuliah Kewirausahaan 1. Adapun topik yang akan kami bahas pada kesempatan ini adalah bisnis plan. Perkenalkan, nama saya Monica Cahyati yang akan bertugas sebagai moderator pada saat ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah next slide-nya. Yang pertama Muhammad Taufik, yang kedua Bagja Rama, yang ketiga Tias Hanung, dan yang terakhir saya sendiri. Pada hari ini saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah sesi pembukaan, sesi penyampaian dan penyajian materi, dan terakhir sesi penutup. Baik, teman-teman, langsung saja kita ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilahkan untuk pemateri yang pertama membaca materinya. Pemateri yang pertama yaitu saya sendiri, pengertian bisnis plan. Bisnis plan adalah sebuah dokumen tertulis lengkap berisi tentang tujuan dari bisnis serta langkah-langkah yang diperlakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam contoh bisnis plan juga terdapat jangka waktu pencapaian tujuan tersebut agar jelas dan detail. Untuk bisnis rumahan, bisnis plan tetap penting untuk dibuat. Dalam bisnis plan untuk usaha rumahan, pembuatannya tentu lebih sederhana dibandingkan level perusahaan. Pembuatan bisnis plan harus dibuat untuk tujuan yang besar apapun jenis bisnisnya. Misalnya contoh bisnis plan makanan yang bisa dijalankan di rumah tidak perlu dibuat terlalu rumit. Cukup dibuat dengan sederhana. Dalam sebuah bisnis plan biasanya berisi strategi pemasaran dan penjualan bisnis secara detail, income dan outcome dari bisnis tersebut, kondisi keuangan, dan informasi lainnya. Ketika seorang pembisnis membuat bisnis plan, tentunya perlu pemikiran dan keputusan yang tepat. Fungsi pembuatan bisnis plan adalah menjadi acuan bagi pembisnis untuk dapat mencapai tujuan dalam jangka panjang. Selanjutnya, pemateri yang kedua, silakan. Pagi. Baik, untuk materi komponen bisnis plan akan dibawakan oleh saya sendiri, Muhammad Taufik Kuswoyo. Komponen yang pertama yaitu eksekutif summary perusahaan. Komponen ini berisi mengenai informasi apapun yang menggambarkan bisnis, mulai dari target pasar, produk yang dibuat, anggaran keuangan, dan lain-lain. Pada dasarnya, ringkasan eksekutif harus dibuat dengan sangat menarik. Sebab bagian ini adalah bagian awal yang dilihat oleh orang lain untuk mengetahui apa rencana bisnis kita, tak terkecuali investor. Lalu yang kedua ada deskripsi perusahaan. Komponen yang pertama dalam perancangan usaha yaitu membuat deskripsi usaha. Keberadaan deskripsi usaha ini sangatlah krusial karena deskripsi usaha dapat menjelaskan kepada pihak-pihak pemangku kepentingan serta pihak terkait lainnya tentang usaha yang Anda jalankan. Hal ini meliputi sejarah perusahaan, visi misi, tujuan perusahaan, dan mitra perusahaan. Lalu yang ketiga ada produk atau layanan. Komponen perancangan usaha yang berikutnya yaitu memantau produk. Maksudnya di sini adalah Anda harus memantau seberapa baik produk diterima di pasaran.
sehingga Anda bisa tahu apa kekurangan produk yang kurang disukai oleh konsumen. Lalu yang selanjutnya ada strategi pemasaran. Di komponen ini kita perencanaan usaha selanjutnya yaitu komponen strategi marketing. Jika Anda sudah membuat deskripsi usaha, maka komponen berikutnya yaitu membuat strategi marketing. Membuat strategi pemasaran tidak kalah penting karena dengan strategi pemasaran. Lalu selanjutnya ada analisis perusahaan, analisis pasar. Memiliki strategi tanpa menganalisa pasar tertentu tidak akan memberikan hasil yang sesuai dengan harapan. Dengan analisa pasar, Anda dapat mengetahui apa yang diinginkan, disukai, dan dibutuhkan oleh konsumen. Berdasarkan 3 poin tersebut, Anda bisa menghadirkan produk yang menjadi jawaban bagi konsumen. Dengan begitu, produk akan lebih mudah diterima dan bisa disesuaikan dengan segmentasi yang Anda targetkan. Lalu yang terakhir ada budgeting. Di sini ada dua. Yang pertama ada incremental budgeting. Ini membahas tentang jenis penganggaran pertama yang paling dasar dan umum digunakan oleh perusahaan-perusahaan. Biasanya perusahaan yang menggunakan budget ini cenderung memiliki pekerjaan atau proyek rutin dan biasanya digunakan oleh instansi pemerintahan. Lalu yang terakhir ada activity-based budgeting. Penganggaran berdasarkan aktivitas atau activity-based budgeting merupakan metode dengan pendekatan top-down. Manajemen akan menentukan besaran input yang dibutuhkan untuk mencapai target perusahaan. Slide selanjutnya. Untuk materi selanjutnya juga akan dibawakan oleh saya tentang tujuan bisnis plan. Tujuan bisnis plan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama menyediakan roadmap dan yang kedua memfokuskan kepada suatu bisnis yang dituju. Untuk menyediakan roadmap, bisnis plan sejatinya merupakan peta atau roadmap dalam menjalankan bisnis kamu. Dengan adanya bisnis plan, kamu dapat menjalankan bisnis secara bertahap, mulai dari visi usaha, cara kamu bisa mewujudkan visi, target pasar, segmen pasar, dan hal-hal yang berkaitan dengan operasional usaha. Lalu untuk fokus kepada suatu bisnis yang dituju, seringkali kita menemukan pemilik bisnis yang mengalami kesulitan saat menjalankan bisnis. Adanya contoh bisnis plan akan membantu untuk memperjelas fokus bisnis perusahaan tersebut. Dengan fokus yang jelas, pemilik bisnis bisa tetap pada jalur bisnis yang telah dibuat sebelumnya. Bisnis yang memiliki fokus yang jelas akan lebih mudah dalam mencapai target atau visi usaha. Contohnya, bisnis plan minuman sudah sangat banyak. Kamu harus fokus pada ciri khas atau ciri khas produk yang hendak kamu jual. Bisnis plan ini biasanya bisa menjadi arahan atau bahan evaluasi jika usaha yang kamu jalankan mengalami kendala. Baik. Baik, pemateri selanjutnya yang ketiga yaitu membahas dasar-dasar rencana oleh Saudara Bagja. Silakan. Oke, selanjutnya dasar-dasar rencana usaha yang akan saya bacakan. Dalam dasar-dasar rencana usaha ini terbagi beberapa bagian seperti ringkasan eksekutif, background perusahaan, analisa pasar dan pemasaran, analisa produk, analisa sumber daya manusia, analisa keuangan, dan resiko usaha. Yang pertama, ringkasan eksekutif. Ringkasan eksekutif ini menjelaskan mengenai bisnis yang akan dibuat, visi dan misi juga tujuannya. Sederhana, bagian ini adalah bagian kesimpulan dari sebuah rencana bisnis atau bisnis plan. Salah satu trik membuat rencana bisnis atau bisnis plan yang menjual adalah ringkasan eksekutif yang menjual. Selanjutnya, background perusahaan. Background perusahaan ini bercerita mengenai data perusahaan, orang-orang di balik bisnis kita, struktur organisasi, konsultan, atau ahli yang mendampingi, susunan pemilik saham. Berlaku jika bisnis berbadan hukum per orang atau terbatas. Selanjutnya ada analisa pasar dan cara pemasaran. Analisa pasar dan cara pemasaran ini bercerita mengenai strategi kita melakukan pemasaran produk dalam tindak lanjutan. Biasanya orang menggunakan rencana pemasaran atau marketing plan ini untuk menjelaskan detail atau strategi pemasaran. Dan selanjutnya ada analisa produk. Analisa produk ini menjelaskan
sistem operasi bisnis kita. Misalnya bisnis kita adalah produk atau manufaktur. Perlu diketahui bahwa proses penerimaan pesanan, produksi, distribusi barang-barang, dan penagihan. Jika bisnis kita adalah bisnis jasa, kita harus menuliskan dengan jelas bagaimana cara kita menyalurkan jasa kepada pembeli. Selanjutnya di sini ada analisa sumber daya manusia. Analisa sumber daya manusia ini menceritakan orang-orang yang dibutuhkan, dari kompetensi, jumlah orang yang dibutuhkan, Analisa sumber daya manusia ini menceritakan orang-orang yang dibutuhkan, dari kompetisi, jumlah orang yang dibutuhkan. Rencana pengembangan sumber daya manusia. Bagi sebagian calon entrepreneur, bagian ini biasanya dianggap remeh, tetapi inilah yang salah satu penentu kecepatan dalam bisnis. Yang selanjutnya analisa keuangan. Analisa keuangan berisi proyeksi, forecasting atau peramal, pendapatan dan pengeluaran, pengambilan modal breaking even point, pengambilan atas investasi return of investment, perhitungan penggunaan daya ungkit atau leverage, dan lainnya. Dan selanjutnya juga ada rencana pengembangan usaha. Rencana pengembangan usaha adalah salah satu bagian yang penting bagi seorang investor. Calon investor akan melihat beberapa usaha yang akan kita buat, termasuk di dalamnya adalah rencana keluar atau exit strategi dari bisnis kita. Dan ada di sini yang terakhir, resiko usaha. Resiko usaha ini adalah hal-hal yang terkait resiko atas bisnis kita, misalnya resiko operasi, resiko bisnis, resiko likuiditas, atau risiko keuangan dan lainnya. Risiko usaha hanya berhenti pada identifikasi risiko, tetapi juga strategi kita menghadapi atau mengurangi dampak dari risiko tersebut. Selanjutnya pemateri yang terakhir yaitu Saudara Tias. Silakan. Oke, di sini saya akan menyampaikan kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama itu menghemat waktu dan usaha dan dana. Yang kedua meminimumkan pekerjaan yang tidak pasti. Yang ketiga membuat tujuan lebih khusus, terperinci, dan lebih mudah dipahami. Terus yang kekurangannya, yang pertama pekerjaan yang tercakup dalam perencanaan terkadang berlebihan atau tidak sesuai dengan kenyataannya. Yang kedua perencanaan cenderung menunda kegiatan. Next. Di sini ada kesimpulannya. Yang pertama, industri pariwisata maupun industri e-commerce merupakan dua industri yang berkembang sangat pesat. Penggabungan keduanya dengan membuat sebuah bisnis travel online merupakan ide yang cemerlang untuk menangkap peluang bisnis yang dihasilkan. Oke, saya akan kembalikan kepada Monica. Oke, demikian tadi presentasi kelompok kami. Mari kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.